Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi di kota Palembang yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan paradigma keilmuan model pendekatan Islami yang dibutuhkan demi terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu akademis dan keislaman. Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya Nur Khalifah selaku mahasiswa Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai pegadaian syariah yang merupakan salah satu topik pembahasan dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank yang diampu oleh Ibu Disva Lidiana Handayani, SEI MEI. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas sejarah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah berawal dari terbitnya PP per 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 10 per 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Prafatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Selanjutnya, pengertian dan peran pegadaian syariah. Tujuan dari syariat Islam salah satunya adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat. Atas dasar hal tersebut, umat dituntut untuk saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kegiatan tolong-menolong tersebut bisa berupa banyak hal, seperti berzakat, sodako, infak, maupun qard atau pinjam-meminjam. Namun, pada realitanya terkadang masyarakat memiliki harta lain selain uang, dan pada saat yang bersamaan mereka sedang mengalami kesulitan sehingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang mereka ambil untuk menghadapi situasi tersebut adalah dengan menggadaikan barang-barang mereka yang berharga. Maka, hadirlah lembaga keuangan pegadaian di tengah masyarakat untuk membantu mereka mendapatkan uang. Akad yang biasa digunakan dalam pegadaian syariah adalah rahen. Rahen dalam bahasa Arab sering disebut dengan ad-subut atau ad-dawam yang berarti tetap atau kekal. Secara istilah, rahen berarti sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat dikembalikan setelah ditebus. Sedangkan definisi rahen menurut syara adalah menahan sesuatu karena adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Peran dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Pemberian bantuan ini tidak terbatas kepada masyarakat kalangan tertentu saja. Pegadaian sendiri memiliki moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Konsep gadai syariah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Kemudian ada fungsi-fungsi dari pegadaian syariah. Fungsi dari pegadaian syariah yang pertama melakukan penyaluran atas uang pinjaman dengan berdasarkan kepada hukum gadai Islam yang prosesnya mudah, cepat, dan hemat. Yang kedua, membuka dan mengembangkan usaha yang dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengembangan serta pengawasan terhadap sistem gadai dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mencegah adanya pemberitaan tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rukun gadai syariah. Yang pertama ada ar-rahin atau yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa umumnya berakal dan bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Dan yang kedua al-murtahin atau yang menerima gadai. Yang dimaksud al-murtahin ialah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh ar-rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Dan yang ketiga ada al-marhun atau barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan
dalam mendapatkan uang. Keempat ada al-marhubi atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran murtahin. Yang terakhir ada sigot, ijab dan kabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Akad perjanjian transaksi gadai. Yang pertama ada qard al-hasan, kedua ada mudorobah, ketiga ada bai muqayyada, terakhir ada ijaroh. Berakhirnya akad rahen yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Kemudian dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin. Dan terakhir, pembebasan hutang dengan cara apapun meskipun tidak ada persetujuan dari pihak lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum pegadaian syariah. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan hukum positif. Dan landasan hukum pegadaian syariah dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk yang kedua ini adalah dasar hukum pegadaian syariah yang bersumber dari hadis. Hadis ini berarti dari Abu Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tunggangan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu, wajib menyediakan biaya perawatan dan biaya pemeliharaan, diriwayatkan oleh Bukhari. Dan yang terakhir ada jasa dan produk pegadaian syariah. Yang pertama, pemberian jaminan atau pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Ketiga, penitipan barang atau ijaroh. 4, gold counter. Demikian materi tentang pegadaian syariah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.